Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku. Shalom. Bagaimana kabarnya saat ini? Tentunya kita semua ada dalam keadaan selamat dan sehat dan luput dari segala sakit penyakit. Nah, pada saat ini saudara-saudaraku, kembali saya hendak menyampaikan video yaitu khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni yang mengambil pembacaan dalam Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Silakan menyimak sampai selesai. Tuhan pasti memberkati karena firman-Nya telah kita dengarkan. Kembali selamat mendengarkan. Roh Kudus Tuhan yang Esa, Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah, kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, penyertaan kasih setia-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan dan pengampunan-Mu, bahkan perkenanan Tuhan memberikan kami kehidupan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah hadirat Tuhan yang telah turun dalam ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menjadi sumber kebenaran dan janji-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus itu mengurapi kami semua, menguasai kami, sehingga sabda-Mu itu berkata-kata secara pribadi kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik yang ada di rumah, begitu juga yang ada di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 84. Hanya dibaca ayat 6, 7, dan 8. Saya sendiri yang akan bacakan. Mazmur 84 ayat 6 sampai ayat 8 saja. Jemaat yang ada di rumah silakan diberi kesempatan membuka Alkitabnya, menyimak dengan baik yang bakal saya bacakan ini, yaitu Mazmur 84 ayat 6 dan 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bahas dulu tentang ayat yang ke-6 ini. Mengadakan ziarah. Sesungguhnya ayat 6 ini secara harfiah Tuhan berbicara tentang jalan Tuhan, yaitu yang disebut
jalan raya yang ada dalam hati mereka. Jalan raya yang ada dalam hati mereka. Terjemahan modern sama dengan terjemahan Pesita menyatakan, dikatakan situ, yang mengikuti jalan-jalan Tuhan di dalam hatinya. Bahkan terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible, jalan-jalanmu yang ada dalam hatinya. Jadi ayat yang ke-6 ini berbicara tentang jalan Tuhan. Itu satu. Kedua, ayat yang ke-6 mengandung kata berbahagialah, ashrei. Berbahagialah dan diberkati. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berbicara tentang kekuatan Tuhan. Otzlofah, yaitu kekuatan Tuhan. Makanya ayat yang ke-6 ini dibuka dengan kata berbahagialah. Manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pengertian bahasa Indonesia yang secara umum, ziarah itu sering dimengerti pergi ke kuburan. Tetapi maksud ziarah di sini adalah mengadakan perjalanan napak tilas. Mengikuti jalan-jalan yang sudah pernah ada dan dibuat. Itu ziarah. Napak tilas lebih tepatnya. Bagaimana ketika mereka mengadakan perjalanan yang sudah ada jalannya itu? Yaitu perjalanan bangsa nenek moyang mereka ketika dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan ziarah. Bahwa di situ dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatnya di dalam Tuhan. Ashrei, Adam, Otzlofa, Mesilot, Bilfapam. Kata ashrei berbahagia dan diberkati. Jadi yang namanya bahagia dan diberkati tidak bisa dipisahkan. Orang yang diberkati pasti beroleh bahagia. Dan bahagia itu hanya ada di dalam berkat Tuhan. Yang kedua berbicara tentang Otzlofah, yaitu kekuatan Tuhan yang ada padanya. Kekuatan Tuhan. Yang ketiga dia berbicara Mesilot. Mesilot di sini artinya ketika dia ada di jalan Tuhan, dia memiliki kekuatan Tuhan. Sekali lagi, ketika dia berada di dalam jalan Tuhan, dia memiliki kekuatan Tuhan. Dan orang yang berada dalam jalan Tuhan dan memiliki kekuatan Tuhan, pasti orang itu diberkati. Dan ujungnya adalah bahagia. Itu yang ingin dimaksudkan di sini. Bagaimana dia memiliki kekuatan Tuhan? Karena bersama Tuhan. Pasti ada kekuatan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita bersama Tuhan, Immanuel dia, pasti kekuatan Tuhan itu ada pada kita. Damai sejahteranya, sukacitanya, berkatnya, kuasanya menyertai kita. Mari kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Kita lihat dulu. Kalau kita bersama Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan apa? Diam bersama-sama dengan dia. Dia tinggal dalam diri kita. Berdiam diri. Kediamannya. Dia bukan hanya sekadar pendatang, tapi dia diam, tinggal dalam diri kita. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kalau dipanggil datang, bukan.
Tetapi Tuhan yang memang tinggal di dalam diri kita, yaitu bersama Roh Tuhan itu sendiri ketika kita percaya pada Yesus Kristus. Dia diam dalam diri kita. Kalau ini kita ingat bahwa di dalam dirimu ada Tuhan. Imannya seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bukankah tahun-tahun yang lalu dan sekarang pun tahun ini kita tetap berada dalam kecemasan dan ketakutan? Banyak yang kita khawatirkan, banyak yang harus kita takutkan. Dan betul-betul hidup kita ini menjadi tidak nyaman dan serba salah. Tetapi bagaimanapun juga, ketakutan itu tidak lebih besar kalau kita percaya Tuhan ada dalam diri kita. Dia yang maha besar, maha segala-galanya, tinggal dalam dirimu. Di dalam diri kita. Maka dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kemampuan, kekuatan yang besar itu ada dalam diri kita. Sehingga kita dapat mengalahkan semua apa yang kita takuti, kita khawatirkan. Dan percayalah, hidup kita pasti bahagia. Itulah yang dimaksudkan di sini. Saya ingin bicara dulu tentang kata ziarah ini lebih mendalami lagi pada ayat yang ke-6 ini. Kata ziarah itu diterjemahkan dari kata mesilot. Mesilot. Kata mesilot dalam bahasa Ibrani merujuk pada makna dasar kata salal. Salal. Salallah yang menjadi akar kata mesilot. Arti harfiahnya naik atau mendaki. Naik dan mendaki. Dan sering juga diterjemahkan yaitu jalan raya. Kalau kita lihat di sini bahwa yang dimaksudkan jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan itu mendaki, naik. Kan kita semua ingin berhasil, ingin sukses, ingin beroleh segala sesuatu yang lebih baik. Tidak mungkin menurun. Kita ingin naik. Naik pangkat, naik derajat, naik kekayaan. Semua ingin naik. Naik. Berarti kita jalan itu jalan yang mendaki. Ya. Dan diterjemahkan sebagai jalan raya. Kalau jalan mendaki itu terjal. Berbatu. Tandus. Dan penuh bahaya. Itulah jalan kehidupan kita di tengah dunia ini. Yang kita jalani itu seperti itu. Kalau kita tahu jalan kita itu penuh bahaya, berbatu, tandus, mudah jatuh, tergelincir, terjal, menakutkan, menyeramkan, pasti kita perlu kekuatan, perlu seseorang yang menemani kita, yang menyertai kita. Hanya satu, Immanuel, Yesus namanya. Amin. Ini penting. Jadi kalau kita pikir jalan itu biasa, barangkali kita tidak perlu. Karena ini jalan. Itulah yang dimaksudkan kalau saya perhatikan jalan raya, ya, saya hanya melampirkan saja dulu ayat-ayatnya ini. Ya. Bisa merujuk pada pengertian. Kalau menurut Hakim-Hakim pasal 21 ayat 19, Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-19. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Sion, yang letaknya di sebelah utara. Di sebelah utara Betel. Sebelah timur jalan raya yang menuju ke dari Betel ke Sihem, dan di sebelah selatan Lebona, yaitu jalan raya Mesilot. Jalan raya yang dimaksudkan di sini merujuk pada dua pengertian.
jalan bebas hambatan, itu kan jalan raya. Tapi jalan raya juga memiliki pengertian penuh bahaya. Hati-hati kata orang tua, jangan main di jalan. Apalagi itu jalan raya, tempat lalu lalang, semuanya penuh bahaya. Tapi sekaligus jalan itu memberikan rasa nyaman dan aman, bebas hambatan. Ya. Karena dalam kitab Tarkum diterjemahkan rasa nyaman dan aman. Tapi juga yang disebutkan jalan yang benar. Jalan Tuhan, jalan yang benar. Dan disebutkan juga di situ jalan yang lurus. Jadi itulah yang dimaksudkan jalan Tuhan. Mazmur 27 ayat 17. Mazmur 27 ayat 11 maksud saya. Mazmur 27 ayat yang ke-11. Coba kita lihat. Tunjukilah jalanmu kepadaku. Tunjukilah jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Saudara masih ingat doa pembukaan GKA yang lalu? Tefilah Hafata. Ada kata-kata Neheni beorah mishor le chayim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yang menuju pada kehidupan. Itu diambil kontemplasi dari Mazmur 27 ayat yang ke-11. Bukan ngarang. Semua berdasarkan Alkitab. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Saudara-saudara kita beragama lain juga ada doa seperti itu. Jangan lupa Mazmur lebih dulu. Jadi bukan kita meniru. Jangan salah. Jadi bagaimana kita berada dalam jalan Tuhan. Berada dalam kekuatan Tuhan. Sehingga apa saja yang kita jalani, kita hadapi, mau terjal, mau jurang, mau belukar, tandus, gersang, semuanya. Karena kita memiliki kekuatan Tuhan, maka semua itu dapat diatasi, bahkan dapat dirubah menjadi jalan kebaikan bagi kita. Amin. Itu. Karena itu dikatakan pada ayat yang ke-7. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Apabila seandainya melintasi lembah Baka ditulis di sini, lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dan hujan pada awal musimnya menyelubunginya dengan berkat. Saya ingin memberikan dulu kata apa itu Baka. Lembah Baka. Be'emek Habaka. Kata ini berasal dari kata dasar menangis dan meratap. Menangis dan meratap. Ini merujuk pada jalan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang namanya balsem. Balsem itu tumbuh-tumbuhannya daunnya, rantingnya penuh duri. Dan kalau ketika duri itu, daun-daun itu, ranting-ranting itu ditiup oleh angin, sehingga mereka beradu durinya satu dengan yang lain, maka seperti muncul satu suara rintihan. Seperti orang menangis. Itu maksud lembah Baka. Jadi lembah yang penuh tangisan, ratapan, ya, disitulah. Dan ketika dia melewati lembah itu, dan itu dalam kehidupan kita, apabila kita menghadapi jalan-jalan yang tidak baik, ya, penuh tangis, penuh ratapan, ya seringkali seperti itu. Dan kalau saudara tahu dan tanya, ketika manusia baru lahir, apa yang terjadi? Menangis. Anak kecil lebih banyak apa? Menangis. Mau nyusu, menangis.
mau makan, menangis. Apa saja menangis. Sudah besar masih ngomong, sudah bisa ngomong, tapi tetap saja minta sesuatu dengan tangisan. Artinya memang hidup ini penuh dengan lembah air mata. Ada banyak air mata yang harus kita keluarkan. Sehingga persediaan kita kadang-kadang tidak cukup. Tapi lembah baka itu bisa berubah. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah ini, sudah menonton video di channel saya ini, sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka segala kesulitan yang kita miliki pasti akan mendapat jalan keluarnya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, dan dengarkan video-video saya di channel ini. Terima kasih. Shalom.